Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya yaitu mengimport master data. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan master data tersebut untuk melakukan transaksi procure to pay dan juga order to cash. Setelah itu kita akan melihat jurnal yang disediakan oleh modul accounting. Sebelum itu, pastikan kalian telah menginstal modul accounting, inventory, dan juga purchase. Lalu, sebelum itu juga, kita juga perlu membuat user yang sesuai dengan role yang kita mau. Di sini ada, untuk melakukan procure to pay, kita memerlukan 3 user, yaitu pertama purchasing, kemudian warehouse, dan juga sales. Accounting user. Nah, yang pertama yaitu purchasing user, namanya saya beri nama Bu. Di sini dia jabatannya adalah Inventory Purchase Administrator. Kemudian yang selanjutnya ada warehouse user, namanya adalah Winter. Nah, Winter memiliki jabatan Inventory Administrator dan Purchase User. Lalu yang terakhir ada Accounting, namanya adalah Summer. Nah, Summer ini memiliki jabatan Accounting Advisor. Lalu ini adalah skenario procure to pay yang akan kita gunakan. Suatu hari di bulan yang penuh kegembiraan, stok perusahaan kita sudah menipis. Nah, perusahaan kita perlu melakukan restock dengan cara membeli snack-snack dari Cahaya Bakery. Berikut adalah daftar snack yang ingin dibeli. Untuk itu, kita juga udah login nih. Saya udah login menggunakan sebagai Bu di sini, lalu sebagai Winter di sini, dan juga sebagai Summer di sini. Pertama, kita ikutin di sini, kita perlu membuat request for quotations. Kita perlu login sebagai purchasing user, yaitu Bu. Lalu kita langsung akses halaman purchase. Kemudian di sini kita akan membuat request for quotations. Kita tekan tombol create. Lalu kita isi data-datanya sesuai dengan data yang akan kita beli. Di sini saya berarti membeli, kita ada Cahaya Bakery, terus produk-produknya ada banyak. Kita lihat lagi, ada Wafer Tenggo Pandan. Kita beli Wafer Tenggo Pandan, kita membeli sebanyak 50 units. Kita masukkan 50. Kemudian Citato Chicken Barbecue. Citato Chicken Barbecue yang 75 gram. 75 gram kita beli sejumlah 50. Kemudian kita tambahkan lagi Apollo Roka Toples. Apollo. Ini kita beli sejumlah 10. Selanjutnya Astar Double. Astar Double. Ini juga 10. Lalu Cornetto Dextrose Cheese. Cornetto. Oke. Cornetto. Ini kita beli 10 juga. Lalu yang ini juga 10. Ini 10. Kemudian tambahkan lagi Konondo produk. Ini juga 10. Terakhir, Mango Berry. Mango Berry juga 10. Oke, setelah sudah masukkan semua datanya, kita lihat di sini. Nah, udah mengisi form, berarti kita hanya perlu menekan tombol save. Kita klik save. Setelah itu, ini udah terbuat nih request for quotations-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengirimkan request for quotations itu ke Cahaya Bakery. Kita bisa menekan tombol send by email. Di sini akan muncul emailnya yang bisa kita kirimkan.
Nah, ini kita bisa menyesuaikan subjek dan juga isinya. Lalu jika sudah sesuai, kita bisa langsung klik Send. Oke, RFQ-nya udah ke-send. Selanjutnya, kita akan melakukan konfirmasi order. Setelah mengirimkan RFQ, kita tunggu hingga vendor tersebut mengirimkan quotations ke perusahaan kita. Jika sudah, kita bisa mengecek isinya terlebih dahulu apakah sesuai dengan yang kita order atau tidak. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung menekan confirm order. Setelah tekan confirm order, nah, purchase order-nya berarti sudah terbuat. Nih, statusnya udah berubah menjadi purchase order. Lalu, vendor akan mengirimkan snack-snack yang kita pesan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap menerima produk. Nah, kita akan login sebagai warehouse user, yaitu Winter. Kita masuk ke akunnya Winter. Di sini, lalu kita akses halaman inventory. Halaman inventory, kemudian kita tekan receipt, selalu cek detail receipt kita. Receipts. Ini. Nah, bisa dilihat di sini tadi source dokumennya adalah P00001. Ini sesuai nih sama ini. Berarti ini adalah punya kita. Kita klik. Nah, ini juga sesuai semuanya. Lalu, jika produknya sudah diterima di warehouse kita dapat mengedit nih resep yang tadi. Kita edit, misalnya semua produknya tuh udah diterima nih di warehouse kita, jadi kita edit ini jadi 50, di sini kita editnya lewat sini, kita add a line, kemudian kita tambahkan 50 units, oke, confirm, terus ini update, kemudian Citato Chicken Barbecue juga anggap saja udah terima 50 unit, confirm, kemudian 10 unit, di sini kita masukkan 10 unit, confirm, semuanya akan kita ubah hingga semua jumlah dan itu sesuai dengan jumlah yang kita pesan. Confirm. Ini juga confirm. 10, lalu confirm. Ini juga. Juga. Lalu yang ini juga. Terakhir, produk yang terakhir, outline 10, confirm. Oke, setelah mengedit jumlah dan kita bisa tekan tombol save. Oke, udah di save. Lalu kita validasi resepnya dengan menekan tombol validate. Statusnya udah berubah nih, udah jadi done, artinya tuh produknya udah diterima di warehouse kita. Selanjutnya kita akan membuat bill. Ini kita login lagi sebagai purchasing user, yaitu Bu. Di sini kita buka request for quotation yang telah dibuat sebelumnya, yaitu yang ini, kita refresh saja. Di sini akan berubah. Nah, di sini muncul menjadi create bill. Nah, kita bisa langsung menekan create bill. Lalu jika gagal, ini dia bilang no journal could be found in my company for any of those type purchase. Nah, perlu diingat, pada video sebelumnya kita menghapus semua mengarsipkan jurnal-jurnal karena kita yang menghapus COA-nya kita. Maka dari itu kita perlu login sebagai summer untuk mengembalikan jurnal tersebut atau membuat jurnal baru. Di sini kita bisa dilihat membuat jurnal terlebih dahulu. Kita bisa ke bagian ini.
di sini. Nah, kita bisa login sebagai accounting user, kemudian mengakses accounting dashboard. Ini lalu kita, accounting user kita adalah Summer. Kita akses accounting, kemudian kita masuk ke configurations, journals, lalu kita bikin purchase journal, yaitu namanya vendor bills kitchen, dengan type-nya adalah purchase. Kita create, kita namakan vendor bills. Dengan type purchase, lalu default expense account-nya adalah keperluan dapur. Purchase, ini adalah keperluan dapur. Kita search more. Keperluan dapur, ini keperluan dapur. Oke. Lalu untuk shortcut-nya adalah VBK. Oke, sudah. Kita tekan save. Lalu kita kembali lagi ke akunnya si Bu. Kemudian kita tekan lagi nih, create bill. Kita tunggu, nah bill-nya udah terbuat, draft-nya udah terbuat. Selanjutnya kita kembali lagi ke atas. Di sini, nih membuat bill, udah oke, udah membuat bill. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Kita login sebagai accounting user, yaitu Summer. Lalu kita lihat ke bagian vendors, bills. Di sini akan terbentuk nih yang tadi kita bandingkan. Ini namanya VBK 2022-401. Nah, ini sama, berarti kita buka. Lalu di sini kita langsung bisa lihat detail dari bill-nya yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita edit bill date-nya menjadi hari ini, yaitu tanggal 11 April. Kemudian kita tekan save. Selanjutnya kita bisa mengonfirmasi bill tersebut. Setelah dikonfirmasi, kita bisa melakukan register payment. Nah, di sini dilihat bahwa pilihannya kosong. Hal ini juga sama seperti sebelumnya, kita perlu membuat jurnal terlebih dahulu atau mengembalikan jurnal yang sebelumnya telah kita arsipkan. Di sini kita bisa scroll ke bawah lagi, lalu ke bagian yang bank jurnal. Kita loginnya sebagai Summer lagi. Oke, ini di cancel dulu. Kita login di sini, configuration, journals, kita buka di tab baru. Kita create jurnalnya. Kita bikin namanya di sini adalah Bank Mandiri Bisnis. Kita bikin Bank Street Mandiri Bisnis. Kemudian type-nya adalah terus bank account-nya adalah Mandiri Bisnis. Di sini kita pilih Mandiri Bisnis, kemudian shortcode-nya adalah BMB. Kalian juga dapat menyesuaikannya sesuai dengan keinginan kalian, jadi tidak harus sama persis dengan apa yang saya lakukan di video ini. Setelah itu kita klik save. Kita sambil nunggu, kita kembali ke atas. Oke. Setelah itu kita kembali ke sini. Nah, di sini kita tekan lagi register payment. Nah, di sini udah muncul. Yang tadinya kosong, sekarang muncul Bank Mandiri Bisnis. Kita tekan create payment. Nah, sudah bill-nya berhasil terbayar. Oke, berarti proses procure to pay kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi order to cash. Yang pertama adalah membuat user.
sama seperti sebelumnya, saya juga sudah membuat user yang bernama Lea. Lea ini akan memiliki jabatan sebagai Sales Administrator. Sebelum itu kita tidak akan membutuhkan purchase user lagi, jadi kita bisa logout dulunya. Di sini kita bisa logout, lalu kita login sebagai Lea. Oke, kita sudah login sebagai Lea. Oke, lanjut. Ganti password juga udah. Nah, skenario transaksi untuk order to cash adalah sebagai berikut. Suatu hari, customer perusahaan kita, yaitu Abdi Sejahtera CV, ingin membeli beberapa snack dari perusahaan kita. Nah, berikut adalah snack beserta jumlahnya yang akan dijual ke Abdi Sejahtera CV. Ada total 2 snack, wafer tenggo pandan dan Citato Chicken Barbecue. Untuk itu, kita perlu membuat quotations terlebih dahulu. Kita masuk ke, oh iya, jangan lupa juga, kita harus menginstal modul sales. Memastikan modul sales telah diinstal. Kita kembali ke apps. Lalu di sini kita belum install, kita install. Setelah itu, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Kemudian, kita akan kembali ke Lea. Oke, udah selesai. Kita kembali ke Lea. Di sini kita refresh supaya muncul. Oke, udah muncul. Kita masuk ke sales. Kemudian, kita masuk ke Fiat untuk membuat quotation-nya. Di sini kita masukkan Abdi Sejahtera CV. Lalu produknya ada 2, yaitu wafer tenggo pandan add product, wafer tenggo pandan. Ini adalah sebanyak 25. Lalu Citato ini yang 75 gram. 5 gram, ini 25. Oke, udah sesuai ini. Udah sesuai semuanya, kita tekan save untuk menyimpan quotations ini. Tekan save. Oke, udah. Lalu, kita akan mengirimkan quotations tersebut ke Abdi Sejahtera CV. Kita bisa tekan tombol send by email. Lalu di sini kita bisa mengganti subjek dan juga isinya, terserah kita. Lalu kita bisa tekan send. Setelah itu, kita akan melakukan konfirmasi penjualan produk. Nah, jadi setelah mengirimkan quotations, kita perlu menunggu hingga customer tersebut mengonfirmasi quotations tersebut. Jika customer sudah mengonfirmasinya, kita dapat menekan tombol confirm untuk membuat sales order. Ini belum terbuat ya, jadi anggap saja customer kita udah nih. Jadi kita bisa tekan confirm, lalu statusnya akan berubah menjadi sales order. Oke, lanjut ke mengirimkan produk ke customer. Kita perlu login sebagai warehouse user yang tadi adalah Winter. Nah, di Winter kita bisa mengakses halaman inventory lagi, lalu ke bagian delivery orders. Nah, di sini bisa dilihat dibandingkan di sini S01, di sini juga source dokumennya adalah S01. Kita buka, lalu di sini kita bisa mengedit column down sesuai dengan jumlah yang telah kita kirimkan. Misalnya kita udah mengirimkan semuanya nih, 25 dan juga 25. Oke, udah. Kita klik save.
Kemudian kita mengklik validate untuk validasi bahwa kita telah mengirimkan produknya ke customer. Kita klik validate. Nah, di sini ada pilihan untuk mengirimkan SMS. Kita confirm karena kita ingin mengirimkan SMS ke customer kita. Oke, setelah itu kita udah selesai. Selanjutnya kita perlu membuat invoice. Nah, ini kita login lagi sebagai sales user yaitu Lea. Kita buka quotations yang telah dibuat sebelumnya, kita klik refresh. Create invoice-nya nanti akan berwarna ungu. Nah, ini kita bisa tekan create invoice. Lalu di sini kita bisa pilih mau tipenya yang apa. Lalu kita klik create and view invoice. Dia bilang ada error karena jurnalnya tidak bisa ditemukan di Company My Company. Nah, sama seperti sebelumnya, jurnalnya sudah kita arsipkan sebelumnya, oleh karena itu kita perlu membuat jurnal baru. Kita bisa ke bagian bawah, ke bagian jurnal-jurnal kita. Nah, di sini kita perlu membuat sales jurnal. Kita masuk lagi sebagai summer. Mana summer? Ini adalah summer, kita masuk lagi ke jurnal. Kita create. Kita gunakan nama yang sesuai, yaitu customer invoice penjualan makanan. Ini kalian dapat menyesuaikannya dengan keinginan kalian, jadi tidak harus sesuai dengan yang saya lakukan. Lalu type-nya adalah sales, kemudian default income account-nya adalah penjualan makanan. Ini sudah, shortcut-nya adalah JPM. Oke, kita klik save. Oke, sudah, kita kembali lagi ke sini. Kita oke, kemudian kita create and view invoice lagi. Sambil menunggu, kita bisa kembali. Set. Oke, setelah buat invoice, nah, ini adalah draft invoice kita. Oke, udah. Kita bisa langsung ke bagian menerima pembayaran. Nah, ini kita perlu login sebagai account user, yaitu Summer. Oke, yang ini. Lalu, kita akan mengakses halaman, kembali ke sini, Customers Invoice. Nah, di sini ada nih sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Namanya ini. Lalu kita buka. Kemudian kita periksa, oke, semuanya oke. Kemudian kita langsung mengklik confirm. Setelah itu kita bisa melakukan send dan print. Misal kita ingin mengirimkan invoice ini ke customer kita. Kita tekan ini, lalu kita tunggu. Nah, di sini karena saya tidak ingin meng-print, jadi kita antik. Kemudian di sini subjeknya juga bisa diubah, isinya juga, lalu kita klik send. Setelah di-send, kita misalnya udah nih menerima payment dari customer kita, kita bisa langsung register payment. Register payment, kemudian menggunakan jurnal apa, lalu tekan create payment. Kita tunggu, nah sudah berhasil terbayar. Selanjutnya, kita akan lihat ke bagian jurnal-jurnal. Nah, di sini kita akan melihat jurnal yang pertama, yaitu journal entries. Ada accounting journal entries.
Nah, di sini ada nih, barang-barang yang telah kita jual dan beli sebelumnya. Inventory valuations, kemudian ada journal sales. Di sini ada penjualan yang kita lakukan. Kemudian ada purchase. Ini adalah pembelian yang kita lakukan. Kemudian cash. Ini ada seperti ini. Lalu selanjutnya ada juga ini ada yang seperti ini. Kemudian ke bagian general ledger. Nah, ini ada kas kecil, ada mandiri personal, mandiri bisnis, pemalat, dan banyak-banyak lainnya. Semuanya dikelompokkan berdasarkan akun, bank account. Oke, lanjut ke partner. Oke, di sini ada nih, ini 2. Lalu sudah Oke, selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan yaitu profit and loss dan juga balance sheet. Untuk itu kita bisa masuk ke menu reporting, kemudian klik balance sheet. Lalu di sini kita bisa milih balance sheet, all cost entry, terus langsung tekan print. Oke, setelah udah kita buka. Nah, ini adalah jurnal balance sheet. Adalah balance sheet yang kita miliki. Selanjutnya kita juga akan mencoba membuat yang profit and loss. Kita klik print. Lalu kita lihat di sini. Oke, ini adalah profit and loss-nya. Oke, kita udah selesai mencoba melakukan transaksi dan juga mencoba melihat jurnal-jurnalnya. Untuk mediumnya nanti akan saya taruh di description box dan semua informasi yang dibutuhkan akan ada di description box. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.